Baik, selamat pagi Pak Irfan. Kami dari kelompok Online Shop Summer Space Apparel akan membawakan presentasi proyek website untuk tugas akhir UAS kelompok kami. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, Nivio Rumbai, kemudian ada rekan saya Paulus Zaluku, Iwan Kurniawan, Anggito Damartantio, dan Marcelino Fernandes. Baik, sekian dari perkenalan dari kelompok kami. Kami akan masuk pertama-tama di video coding. Nah, di bagian coding ini, pertama-tama ada halaman untuk indeks. Nah, di page index ini, dia diawali dengan referensi awal, ada Express, Path, Mongoose, Body Parser, Cookie Parser, dan File Upload. Kemudian ada AppRoot, kemudian ada fungsi untuk parse data di bawahnya. Kemudian ada fungsi untuk file upload, proses untuk env, terus proses cookie, dan kemudian ada fungsi untuk connect ke database-nya. Nah, fungsi untuk connect ke database ini sudah disesuaikan dengan ID autentifikasi password. Kemudian di bawahnya ada view engine setup, terus ada static folder, dan di bawahnya lagi ada routing untuk app-nya. Dia ini ada 3 routingnya untuk user pertama, terus kemudian masuk ke main-nya, dan ketiga ada routing untuk produk. Nah, dan terakhir ada fungsi yang menjadi bawaan dari Heroku. Nah, kemudian kita masuk ke pages. Nah, bagian pages ini berisi desain dari UI UX website kami. Nah, pertama ada About Us. Di sini kami untuk front end-nya menggunakan template dari Bootstrap. Kami menggunakan fungsi-fungsi Bootstrap seperti button, carousel, jumbotron, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa juga dilihat ada link referensi untuk CSS Bootstrap-nya. Selain About Us, juga ada page untuk cart, page untuk checkout, contact us, home, payment, add product. Nah, add product ini khususnya untuk backend-nya, di mana admin bisa memasukkan produk. Kemudian ada page register, shop, sign in. Nah, di page sign in ini di mana user bisa sign in ke dalam web kita, juga sekalian akses untuk register bisa di sini. Terus kemudian ada page single. Di bawahnya juga ada untuk shop details, shopping cart. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcelino. Terima kasih. Terima kasih Nevio. Dari sini saya akan melanjutkan. Saya Marcelino Fernandes, NIM saya 51535180111. Saya akan menjelaskan tentang dari controller. Nah, ini fungsi controller ini untuk ngerender ini yang home, seperti home. Jadi kalau misalnya dipencet home, langsung balik ke home. Dipencet about us, ntar di web kita yang di sini nih, ntar ke about us, yang ini contact us, jadi ke contact us, yang ini setelah render, setelah checkout, jadi ke payment verified. Yang ini kemudian ada product controller. Nah, yang di sini itu untuk render untuk produk, add produk. Jadi kalau misalnya langsung add produk itu langsung masuk sendiri ke database kita di MongoDB. Terus selanjutnya itu ada, nah ini produk. Jadi ini tuh root untuk ke misalnya produk shop gitu, untuk add produk dan ke shop kita. Selanjutnya ada user controller.
Nah, di sini itu untuk ada konstruktor untuk sign in, ada untuk register, ada untuk ke chart, ada untuk ke checkout. Ini masing-masing ini di sebelumnya ini ada seperti tanda slash untuk user chart, user register, user sign in, user checkout. Berfungsi untuk dari sesuai dengan namanya, chart itu untuk masukin ke keranjang, register untuk register, sign in itu untuk login, dan checkout itu untuk membeli barang yang ingin dibeli. Dan selanjutnya itu ada model di order itu. Untuk user ID itu kita menggunakan string. Kecuali chart itu array, karena keranjang itu memakai angka bukan huruf. Selanjutnya ada produk juga sama. Di namanya kita pakai huruf, di harga kita pakai number. Selanjutnya ada user. Nah, yang ini itu sama juga untuk skema-skema dari tampilan-tampilannya saat di input. Selanjutnya itu ke root. Root yang kita masukin ini dari si controller ini. Dari main controller, product controller, user controller masuk ke root sini. Munculnya ntar seperti ini. Pakai slash, nanti muncul payment verified. Dan selanjutnya product, root product. Dari shop ntar kita masuk ke product shop, product add, product ID, detail product. Selanjutnya user juga sama, user sign in, user register, user chart, user checkout. Dan selanjutnya itu ini ada fungsi dari env. Env ini kita harus sama persis seperti Mongo yang kita punya. Kalau misalnya salah, yang ini itu nggak mungkin keran. Ya, sepertinya sih segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman saya yang lain.